Ya, selanjutnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika cinta itu hilang? Nah, ketika cinta yang kita rasakan itu hilang, itu banyak disebabkan oleh entah itu sumbernya dari diri kita sendiri, dari orang lain, atau dari lingkungan. Jadi, masalah dalam rumah tangga itu, jangan pernah bilang, ini dia yang salah, makanya kita jadi bermasalah rumah tangga kita. Ini dia yang salah, ini dia yang salah, ini dia yang salah. Enggak. Pasangan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada hubungan yang sempurna. Itu sebabnya kita harus belajar selama kita berada di dalam relationship itu. Buat saya pribadi, pernikahan itu adalah proses belajar mengenal pribadi yang kita hidupi bersama seumur hidup sampai selesai. Itu adalah proses. Sampai hari ini pun saya masih belajar tentang pasangan saya, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, dan saya pun sampai hari ini pun saya masih belajar apa yang harus saya harus rubah dari diri saya untuk bisa menyenangkan pasangan saya. Dan saya berharap pasangan saya pun lakukan yang sama kepada saya. Tapi kalaupun saya tidak punya kesadaran hal itu, maka masalah itu akan terjadi. Jadi masalah itu bukan saja terjadi dari satu orang, dua orang. Perselingkuhan seperti layangan putus, saya yakin 100% yakin, dan saya juga sudah sharing dengan penulis skenario-nya. Saya tanya, menurut Anda, apakah masalah ini memang karena kebejatan suaminya saja, atau karena godaan si orang ketiga? Nah, akhirnya si penulisnya bilang, enggak, itu masalahnya memang ada di rumah tangga gitu loh, ada di rumah tangga, dan itu digambarkan gitu. Tapi di dalam sharingnya ini sendiri digambarkan seolah-olah istrinya ini adalah istri yang sempurna, istri yang begini, istri yang begitu. Tapi kami sempat menggali bahwa ada karakternya itu yang orang awam tuh tidak bisa lihat bahwa itu adalah masalah. Nah, itu nanti saya akan gali lebih dalam lagi selanjutnya. Jadi penyebab dari cinta yang terhilang itu adalah sumbernya dari diri sendiri, dari orang yang kita cintai, bisa juga dari lingkungan luar. Dari lingkungan luar seperti orang ketiga itu salah satunya. Perubahan orientasi hidup, misalkan dia jadi jenuh dalam pernikahannya dan dia mau dapat pekerjaan yang baru dan dia fokus di situ, atau orientasi ketertarikannya itu banyak pria-pria yang suka main game sampai dia nggak peduli lagi dengan hubungannya dengan pasangannya, dan itu juga bisa menyebabkan cinta di antara mereka tuh hilang. Atau pun penyebab cinta yang hilang karena seseorang mengalami kehilangan makna dan harapan dalam hidup. Mungkin karena mereka mengalami keterpurukan secara emosional, atau mungkin keterpurukan secara ekonomi, atau ada orang yang mengalami sakit penyakit, akhirnya itu akan mempengaruhi emosinya, dan mereka merasa saya memberatkan hidup pasangan saya, ya sudah, saya jadi dingin. Mereka akhirnya kondisi mereka itu akan merubah kepribadian mereka, di mana perubahan kepribadian itu akan mempengaruhi hubungan dengan pasangannya, dan di satu titik dia nggak merasakan apa-apa lagi terhadap pasangannya, karena dia sendiri kehilangan makna terhadap dirinya sendiri. Begitu, karena mungkin merasa malu, dia gagal, dia jadi nggak punya pekerjaan sebagai laki-laki. Apalagi laki-laki, kalau dia merasa bahwa dia tidak bisa menghasilkan sesuatu buat keluarga dan dia merasa gagal, akhirnya dia jadi depres, jadi dia tidak bisa berbagi cinta lagi sama pasangannya, dan itu banyak sekali terjadi. Dan akhirnya si istrinya pun ngelihat suaminya yang tidak bersemangat, jadi galak. Padahal seharusnya fungsi istri saat itu dijalankan. Lihat dong, suaminya itu sedang terpuruk karena dia kehilangan pekerjaannya. Coba, instead of daripada diberikan digalakin, kamu ngapain sih, nggak ngapa-ngapain, kamu udahlah, kamu bukannya cari kerja lagi, malah depres kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi
instead of daripada memberikan kata-kata penguatan, si istrinya melihat suaminya yang sedang terpuruk itu malah memberikan kata-kata yang negatif, akhirnya suami makin terpuruk. Akhirnya si suami itu jadi feel sama istrinya gitu loh. Akhirnya suaminya ya sudah, aku memang gini, aku udah. Akhirnya dia udah kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan harapan akan cintanya, hubungannya sama istrinya. Banyak orang juga yang kehilangan cintanya karena mereka melihat gambar dirinya salah. Saya mengkonseling beberapa pasangan yang mereka bukannya nggak cinta sama pasangannya, tapi mereka punya gambaran diri yang salah tentang dirinya. Dia merasa tidak baik, merasa diri cukup baik, merasa buruk. Akhirnya dia tidak bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dia merasa tidak baik terhadap dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa memberikan terbaik untuk pasangannya. Nah, yang terakhir itu keterbatasan gangguan fisik. Banyak orang yang merasa, contoh, saya ngangkat lagi demensia. Saya punya kenalan yang suaminya tuh mengalami demensia, mulai mengalami demensia, dan dia mulai hilang ingatan, dan mulai tidak mampu ini, tidak mampu itu. Yang tadinya gagah perkasa melakukan segala pekerjaan laki-laki ala Superman, tiba-tiba ngingat hari aja nggak ingat. Makan pun dia nggak bisa ngunyah. Terus boro-boro mau bantuin istrinya melakukan tugas tanggung jawab rumah di dalam rumah, enggak. Untuk dirinya sendiri aja dia udah nggak mampu gitu loh. Akhirnya dia jadi depres dan dia berpikir bahwa hidup saya hanya menyusahkan istri saya. Sudah, akhirnya daripada saya tidak bisa memberi, karena standar cintanya dia adalah ketika saya mencintai istri saya, artinya saya memberikan bantuan kepada dia secara fisik untuk ini, untuk itu. Tapi karena saya sekarang tidak bisa melakukan apa-apa lagi, saya merasa bahwa saya tidak berarti lagi. Dan akhirnya dia menutup dirinya sendiri dengan cara menjadi dingin. Bukan berarti dia nggak cinta, tapi karena dia berusaha melindungi dirinya sendiri dari ketidakmampuannya.